Hai sahabat Kalista, kembali lagi berjumpa dengan saya Ray. Di tutorial sebelumnya, kita telah membahas tentang pengenalan nada dan fingering pada piano. Dan di kesempatan ini, kita akan membahas tentang interval tangan nada dan formula chord. Oke, sekarang yang pertama, kita akan membahas tentang interval tangan nada terlebih dahulu. Apa itu interval tangan nada? Interval tangan nada adalah jarak di setiap nada. Interval adalah jarak. Oke. Sekarang saya akan memberi contoh. Teman-teman di tutorial sebelumnya sudah menemukan yang namanya C middle. Oke. Sekarang saya akan menjelaskan tentang interval atau jarak. Nih, di piano jarak dari sini ke hitam, dari putih ke yang warna hitam, itu jaraknya setengah. Dari hitam ke putih lagi, itu jaraknya setengah. Dan seterusnya, dia semuanya dari sini ke sini setengah, sini ke sini setengah. Nah, dan yang ini, kasusnya banyak yang orang bilang satu. Padahal dari sini ke sini jaraknya setengah. Oke, karena dia tidak ada hitam di tengahnya. Oke, kalau dia ada hitam ya jaraknya satu. Tapi kalau tidak ada hitam, jaraknya tetap setengah. Jadi dari E ke F, jaraknya setengah. Oke, F naik setengah lagi, sama jaraknya juga setengah. Sini ke sini setengah. Seterusnya setengah, 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 dan seterusnya. Semuanya jarak piano ini setengah semua. Tidak ada yang satu. Oke, yang pertama tadi saya akan membahas tentang interval. Interval namanya interval tangga nada. Tangga nada itu ada yang tadi yang pertama kita sudah bahas, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Oke, C di sini kita sebut sebagai nada do. Nada do. Oke. Sekarang kita akan mencari tahu di mana sih letak tangga nada C. Jadi setiap nada ini dia memiliki tangga nadanya sendiri-sendiri. Oke, kita akan membahas yang paling mudah atau paling dasar, yaitu tangga nada C. Tangga nada C, letaknya dia tutnya putih semua. Putih semua. Nggak ada yang hitam. Itu C. Nah, di mana C-nya? Teman-teman sudah mengetahui di mana letak nada C, bukan? Oke, sekarang teman-teman perhatikan saya. Disinilah nada C. Jarak dari C ke D itu jaraknya 1. Oke, jarak dari C ke D adalah 1. Kenapa bisa 1? Karena dari C ke D dia melewati tuts yang warna hitam. Nih, lihat nih, tuts warna hitam. Oke. Jadi C ke hitam tadi jaraknya setengah. Benar? Dan dari hitam ke D jaraknya setengah. Oke. Setengah tambah setengah adalah 1. Oke, jadi jarak dari C ke D adalah 1. Atau kita sebut juga sebagai do ke re. Do ke re adalah 1. Sekarang jarak dari re ke mi adalah 1. Kenapa bisa 1? Dia kasusnya sama seperti dari C ke D. Dari C ke D karena dia melewati tuts yang warna hitam. Jadi ditambah saja, dia tinggal ditambah. Setengah tambah setengah adalah 1. Dan dari re ke mi adalah 1, kenapa? Karena dia melewati tuts yang warna hitam juga. Perhatikan nih, dari D ke hitam ini adalah setengah. Dan dari hitam ke mi adalah setengah. Jadi setengah tambah setengah 1. Oke, teman-teman bisa catat atau ambil kertas atau buku dan pulpen atau pensil, bisa dicatat jaraknya dari do ke re adalah 1. Re ke mi adalah 1 juga. Dan mi ke fa jaraknya adalah setengah. Kenapa setengah? Sebelumnya sudah saya bahas tadi. Kenapa bisa setengah jaraknya? Karena dia tidak ada tuts hitam. Tidak ada tuts hitamnya. Nih, bisa lihat nih. Jadi kalau tidak ada tuts hitamnya, dia jaraknya setengah. Jadi jarak dari C
ke D adalah 1, atau do ke re adalah 1, re ke mi adalah 1, mi ke fa adalah setengah, dan fa ke sol atau F ke G adalah 1. Kasusnya juga sama seperti dari C ke D dan D ke E, karena dia melewati tuts hitam. Dan sisanya 1 juga, dari G ke A dia 1, sama nih. Oke, karena dia ada tuts hitam. Dari A ke B adalah 1, karena dia ada tuts hitam juga. Oke, bisa perhatikan ada tuts hitam. Dan sekarang dari B atau dari C ke do itu jaraknya setengah. Kenapa setengah? Sama dia, karena tidak ada tuts hitam. Oke, itu untuk kasus di tangan nada C. Ini tangan nada C. Dan sekarang kita akan mencari tangan nada G. Di mana sih letak nada G? Di tutorial sebelumnya, teman-teman pasti sudah mengetahui kan letak nada G, karena saya sudah membahas nama-nama nada pada tuts piano ini. Ini C, D, E, F, G, A, B, C, dan seterusnya. Dia sama semua. Oke. Sekarang kita akan membahas tangan nada G. Di sini kita harus mencari nada G terlebih dahulu. Oke. Sudah ketemu kan? Sekarang kita akan menggunakan jarak yang sama seperti dari C ke D tadi, atau dari do ke re. Jarak yang sama, yaitu 1. Kita anggap saja G ini sebagai do. G ini sebagai do, oke? Kita anggap G ini sebagai do. Jadi do-nya bukan di sini lagi. Bukan di sini do-nya, tapi sudah pindah ke sini. Sudah pindah ke G. Oke? Sekarang kita akan mencari re atau nada kedua dari G. Re-nya. Dari do ke re jaraknya berapa tadi? 1 kan? Oke. Sekarang kita tinggal tambahin sama kayak tadi. Dari sini ke sini berapa? Setengah, benar? Dan dari sini ke sini adalah setengah. Setengah tambah setengah 1. Jadi do-nya di sini, re-nya di sini. Do-nya di G, re-nya di A. Oke. Sekarang kita akan mencari mi. Ini kan re, kita ingin mencari nada ketiga atau mi. Di mana sih letak mi-nya kalau do-nya sama dengan G? Bukan do sama dengan C, tapi do sama dengan G. Oke. Dari re ke mi jaraknya 1. Oke. Sama caranya. Ditambahin juga setengah-setengah. Sudah ketemu? Inilah mi-nya. Mi-nya ada di nada B. Oke, jadi. Oke. Dan selanjutnya, dari mi ke fa jaraknya adalah setengah. Oke, dari mi ke fa adalah jaraknya setengah. Lihat nih, di sini dia tidak memiliki tuts hitam. Berarti kalau tidak memiliki tuts hitam adalah jaraknya setengah. Oke. Nah, otomatis fa-nya di mana letaknya? Di sini, di C. C tadi dia menjadi nada fa. Oke. Oke, sekarang dari letak dari fa ke sol adalah 1. Oke. Sekarang di mana sih solnya? Sama juga caranya, ditambahin setengah-setengah. Dari sini ke sini setengah, dari sini ke sini setengah. Oke. Jadi di sini ini do, re, mi, fa, sol. Disinilah solnya. Oke, jadi solnya ada di nada D. Dari sol ke la, sekarang kita naik dari sol ke la. Sol ke la itu jaraknya 1. Oke, masih sama kayak tadi caranya, masih sama semua caranya. 1, oke. Kita tambahin juga nih. Dari sini ke sini setengah, sini ke sini setengah. Setengah tambah setengah 1 dong. Nah, otomatis di sinilah nada la-nya. Nada la-nya atau nada keenamnya ada di nada E. Jadi do, re, mi, fa, sol, la. Oke. Sekarang kita akan mencari nada si. Di sini kasusnya sedikit berbeda, oke? Kita akan mencari nada si atau nada ketujuh. Di mana sih nada ketujuh? Jarak dari nada ke-6 atau la ke si
adalah 1. Nah, sekarang kita tinggal main tambah-tambahan lagi nih sama kasusnya kayak yang sebelumnya. Main tambah-tambahan. Dari sini ke sini jaraknya setengah. Oke? Ingat, karena tidak ada hitam dia. Bukan 1 ya, karena tidak ada hitam jadi jaraknya setengah. Oke? Dari sini ke sini setengah. Dan dari sini ke sini setengah. Setengah tambah setengah sama dengan 1. Oke? Otomatis C-nya di sini. Bukan di sini. Coba kita mainkan kalau C-nya di sini nih. Masuk? Nah, sedangkan kalau kita main C-nya di sini, coba teman-teman dengarkan ya. Aneh kan? Benar aneh? Nah, otomatis C-nya di sini. Kita cukup main tambah-tambahan. Ini nada apa sih kalau teman-teman belum tahu? Di sini kan F. Oke, teman-teman sudah tahu di sini F. Sini F nih. Oke. Kalau F naik setengah, itu kita sebutnya apa sih? Kita sebutnya, cara bacanya hampir sama. F naik setengah, itu kita bacanya F crash. F naik setengah, F crash. Jadi do-nya di G, re-nya di A, mi-nya di B, fa-nya di C, sol-nya di D, la-nya di E, C-nya di F crash. Bukan di F, tapi di F crash. Dan jarak dari C ke do adalah setengah. Benar sekali. Nah, tinggal kita balik lagi aja ke G. Jadi inilah tangan nada G. Interval itu semuanya bisa teman-teman gunakan di seluruh nada. Entah itu mau di C, di G, di D, di E, dan seterusnya, itu teman-teman bisa mencari sendiri dengan menggunakan rumus yang sudah saya berikan tadi. Oke teman-teman, yang sebelumnya tadi kita telah membahas tentang interval tangga nada. Saya yakin juga teman-teman telah mencari tangga nada yang lain setelah tadi kita bahas tentang C dan G. Oke, sekarang dari tangga nada itu kita akan mencari sebuah chord dengan menggunakan formula chord. Apa itu formula chord? Cara mudah mengingatnya adalah, teman-teman pasti pernah membuat es teh manis mungkin di rumah, sering pasti kan. Nah, saat membuat es teh manis kita memerlukan apa saja bahannya. Pertama kita perlu gula, gelas, air panas, dan tehnya. Nah, sama. Formula chord adalah bahan-bahan untuk membuat sebuah chord atau menemukan sebuah chord. Oke. Cara menemukan sebuah chord adalah kita harus mengetahui dulu seluruh tangga nadanya yang ada di piano. Seluruhnya. Total tangga nada di piano ada 12. Meskipun di sini terlihat seperti banyak, tapi pada dasarnya mereka sama semua. Oke, di piano cuma ada 12 tangga nada. Nah, bagaimana saya bisa mengetahuinya? Caranya gampang, mudah sekali. Teman-teman cukup hitung tuts yang putih yang ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, sudah? 7. Dan yang hitam di atas ini kan dia mempunyai 5 tuts. 5 tambah 7 12. Jadi cara teman-teman untuk mencari formula chord adalah teman-teman minimal harus, bukan minimal, tapi teman-teman harus mengetahui 12 tangga nada ini. Semuanya harus tahu. Tidak boleh tidak tahu. Oke. Sekarang saya akan membahas formula tadi. Formula teman-teman sudah tahu kan? Nah, formula chord itu terdiri dari apa saja? Formula chord itu isinya ada do, mi, dan sol. Itu ada 1, 3, 5 atau do, mi, sol. Oke. Sekarang saya akan tunjukkan caranya. Oke. Yang pertama saya akan memberitahu teman-teman chord yang paling mudah kita cari. Kita akan mencari chord C. Chord C, oke? Atau kita biasa sebut, mungkin teman-teman sering mendengar atau mempunyai teman yang sering bilang, ini kunci C, kunci C. Kunci dan chord itu sama saja, cuma beda penyebutannya. Oke? Yang pertama, bagaimana cara kita mencari kunci C? Tadi saya sudah bilang sama teman-teman, memberitahu kepada teman-teman bahwa isi formula chord adalah ada do, mi, sol.
kita harus tahu tangan nada C dulu. Kita pengen cari kunci C, kita harus tahu tangan nada C. Tangan nada C adalah Sol, La, Si, Do. Saya ulangin lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Oke. Kita sudah tahu do-nya di mana do-nya. Do-nya ada di C kan? Kita tekan C-nya, do-nya. Terus yang keduanya apa? Rumus chord tadi, formulanya. Ada Mi. Kita harus mencari nada Mi dari tangan nada C. Oke. Do, Re, Mi. Nah, di sini Mi-nya. Oke, di sini Mi-nya. Kita tekan lagi Mi-nya. Secara bersamaan dengan C tadi kita tekan. Oke. Sekarang yang terakhir, kita akan mencari nada Sol atau nada kelima. Kita mainkan lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Nah, di sini Solnya. Di sini Solnya. Oke. Sekarang kita pencet semuanya secara bersamaan. Inilah yang disebut sebagai kunci C. Oke, kunci C. Dan kunci C itu dia memiliki 3 macam bentuk. 3 macam bentuk. Oke, ini C yang pertama. Saya sebutnya sebagai inversi atau inversi kita sebutnya ya. Inversi atau bentuk. Ini inversi yang pertama. Oke. Banyak orang bilang ini inversi dasar atau root, itu logonya R. Oke, tapi ada yang juga bilang ini inversi pertama. Oke. Sekarang kita akan cari inversi yang kedua. Inversi yang kedua nih. Inversi yang kedua itu isinya kita akan memulai dari Mi, Sol, lalu Do. Oke, kita akan memulainya dari Mi, Sol, lalu ke Do. Bukan dari Do, Mi, Sol lagi, bukan, tapi dari Mi, Sol, ke Do. Oke, saya akan tunjukkan caranya. Yang pertama kita harus mencari nada Mi terlebih dahulu. Oke, kita sudah menemukan nada Mi di sini. Oke, sini Mi. Solnya. Oke. Sudah. Di sini Sol. Dan Do-nya otomatis di paling atas, bukan di bawah. Kalau teman-teman memencet Do yang di bawah, menekan Do yang di bawah, dia sama saja dengan inversi dasar tadi atau inversi pertama. Karena kita ingin mencari inversi yang berbeda, kita pindahkan Do-nya, kita pindahin ke atas. Oke. Jadi yang di bawah kita lepas. Jadi begini. Nah, ini inversi yang pertama atau dasar, ini inversi yang kedua. Oke, ini dasar, ini kedua. Ini pertama, ini yang kedua. Oke. Sekarang kita akan mencari inversi yang terakhir atau yang ketiga untuk kunci C, untuk kunci C mayor lebih tepatnya. Pertama, kedua. Oke. Sekarang yang ketiga. Yang ketiga caranya sama, cara mudahnya. Kita cukup mencari Sol. Ingat, kita akan cukup mencari Sol, terus lalu ke Do, lalu ke Mi. Oke? Caranya sama. Kita tekan lagi Sol, Do. Mi-nya bukan di bawah, ingat, bukan di bawah Mi-nya. Mi-nya kita pindahin ke paling atas. Bukan atas ini, kejauhan. Di sini. Oke? Di sini. Inilah inversi dari kunci C. Oke? Inversi pertama, inversi kedua, inversi ketiga. Setelah inversi ketiga, dia pasti otomatis bakal kembali lagi ke inversi pertama. Kita akan buktikan, oke? Solnya, nada kelimanya, kita pindahin paling atas. Sini, oke? Nada kelimanya kita pindahin paling atas. Oke? Sama nggak? Nah, itu untuk chord C. Chord C memiliki 3 macam inversi. Oke? Nih. Naik ke atas dia sama semua. Dari bawah misalnya saya main. Sampai seterusnya sama semua. Tidak ada bedanya. Oke, itu untuk chord C
mayor. Oke. Sekarang saya akan jelaskan chord C minor. C minor atau chord minor. Kita masih menggunakan tangan nada C karena lebih mudah dipahami dari timbang tangan nada yang lain. Tapi teman-teman harus tetap mencari seluruh tangan nada yang ada di piano. Oke? Sekarang kita akan mencari nada C. C minor lebih tepatnya. Teman-teman sudah tahu kan rumusnya do, mi, sol. Sudah? Kalau sudah, teman-teman cukup memperhatikan nada mi atau nada ketiga, nada mi. Nada mi-nya di mana? Do, mi, sol. Do, mi, ini mi. Oke? Ingat mi. Bukan nada ketiga yang ini ya, bukan ya. Bukan ini, kalau ini sol, tapi nada ketiga dari C. Do, re, mi. Oke, do, re, mi. Oke, di sini mi-nya. Teman-teman tekan secara bersamaan do, mi, sol tadi chordnya. Oke, sudah? Kalau sudah, mi-nya, mi ini turun setengah. Mi-nya turun setengah. Tahu kan caranya turun setengah gimana? Perhatikan, ini mi-nya turun setengah. Turun artinya kalau turun kita ke sebelah kiri, kalau naik kita ke sebelah kanan. Oke? Kalau turun ke sebelah kiri saya. Kalau naik ke sebelah kanan saya nih. Oke? Dan mereka juga teman-teman kalau turun ke sebelah kiri teman-teman, naik ke sebelah kanan teman-teman. Oke? Perhatikan, mi-nya turun setengah. Mi turun setengah. Oke. Inilah inversi pertama dari C minor. Oke, sudah? Ini inversi pertamanya. Dia sama kayak kunci chord C mayor. Sama, memiliki 3 macam inversi. Oke? Ini inversi yang pertama. Sekarang kita akan cari inversi yang kedua. Caranya juga sama. Gampang sekali, caranya juga sama. Cukup pindahin do-nya, ini do yang paling bawah, yang paling kiri tadi, kita pindahin ke paling atas. Oke, kita coba ya. Kita pindahin paling atas nih. Ini inversi yang kedua. Oke. Ini adalah inversi yang kedua. Dan sekarang kita pengen cari inversi yang ketiga atau yang terakhir dari C minor. Oke. Caranya juga sama, gampang sekali. Yang paling bawah teman-teman cukup pindahin ke paling atas. Oke. Nih, saya kasih contoh. Yang bawah tadi kita pindahin ke atas. Inilah C minor inversi 3. Setelah inversi 3, dia otomatis bakal kembali lagi ke inversi pertama. Pasti, itu untuk semua chord sama semua. Tidak ada bedanya. Oke? Caranya juga sama. Pindahin yang paling bawah tadi, yang paling kiri. Kiri teman-teman. Dari paling kiri teman-teman, pindahin ke paling atas. Nih. Oke? Sudah? Nah, inilah inversi dari chord C minor. Nah. Oke teman-teman, tadi saya sudah memberitahu cara mencari chord C mayor dan C minor. Teman-teman juga pasti sudah mengetahuinya kan, rumus-rumusnya. Oke, rumus-rumus tersebut atau formula chord tadi, mayor dan minor, teman-teman bisa gunakan di ke-12 tangan nada yang sudah teman-teman cari atau yang sudah teman-teman temukan. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya mengenai tentang interval tangan nada dan formula chord. Semoga tutorial ini bermanfaat bagi teman-teman semua. Sampai bertemu lagi dengan saya di tutorial selanjutnya di Kalista. Kalista, solusi kebutuhan musik Anda.